Beragam komunitas siap berbagi cerita dalam Star Community. Star Community. .3 Star FM Inspiring Sound. Selamat malam mendengar di jam 7 sampai jam 8 nanti. Nah, Rizky Arif hadir nih untuk Anda, menemani Anda, dan juga kita akan membahas satu hal yang menarik pendengar mengenai komunitas yang ada di Jogja, yaitu adalah Jogja Cyber Security. Nah, di studio Star FM sudah hadir dua orang narasumber yang langsung dari komunitas Jogja Cyber Security. Selamat malam, ada Mas Nur dan Mas Raihan, bener? Ya. Ya, Oke, boleh dekat lagi ya Mas ya. Boleh dikenalkan dulu Mas. Kita kenalan dulu nih dari Mas Nur dulu. Saya founder ya dari komunitas Jogja Cyber Security. Gitu. Ya, Oke, Mas Raihan. Perkenalkan, nama saya Rehan Rintoniansyah. Saya sendiri adalah staff dari Jogja Cyber Security. Oke, Mas Nur ini sebagai founder ya? Ya, sebagai founder. Oke, Mas, kepikiran apa Mas ketika mendirikan komunitas Jogja Cyber Security ini? Pada dasarnya apa nih Mas? Oke, Pak. Jadi cyber security kan, ya kita ngomongin cyber security berarti ya kita ngomongin juga hacker ya. Nah, kenapa saya sama teman-teman saya, kan foundernya nggak cuma saya, ada beberapa co-founder juga. Nah, itu kita kepikiran untuk bikin komunitas ini tuh karena ya kita melihat pada saat itu ya banyak anak-anak yang hacker nakal gitu lah. Nah, kita pengen tuh kita ngasih wadah biar dia tuh terarah gitu, dia biar nggak melanggar UU ITE, melanggar hukum. Ya kita bantu gitu, kita bikin sebuah platform gitu kan, buat sharing bareng gitu, buat ngarahin biar gak salah jalan gitu lah. Oh, jadi wadah bukan semua ya, banyak hacker, ibaratnya hacker yang bergerak di bidang security cyber atau cyber security ini untuk jadi wadah dan bisa sharing-sharing ya Mas ya. Oke, cyber security sendiri apa sih Mas sebenarnya Mas? Oke, cyber security itu ya gimana ya, kayak kalau ngomongin cyber security kan ya ngomongin juga ethical hacker. Nah, berarti kan kita harus tahu dulu hacker itu apa. Kalau banyak kan yang udah tahu hacker itu adalah peretas gitu. Nah, sederhananya ya cyber security itu adalah sebuah upaya bagaimana cara kita agar kita terhindar dari kasus-kasus ya peretasan atau penyerangan-penyerangan di dunia cyber. Cyber itu internet gitu. Oh gitu, jadi ini sebagai salah satu bentuk defensif untuk hacker-hacker yang nakal begitu ya Mas ya? Ya mungkin. Jadi begitu. Nah, di komunitas sendiri ada berapa orang Mas untuk saat ini, sampai saat ini? Dari Mas Rehan mungkin bisa jawab? Oh ya, untuk di Telegram sendiri itu ada sekitar 100-an orang. Tapi itu bukan semua dari Jogja ya, begitu. Jadi tidak hanya dari Jogja, ya. Tapi di luar dari Jogja juga banyak ya? Iya, Jogja Cyber Security sendiri dalam waktu dekat ini akan mengadakan gathering mungkin untuk lebih fokus ke Jogja yang atau sekitarnya. Nah, sejauh ini sampai saat ini sudah berapa kali mini gathering atau gathering besar seperti itu? Kalau beberapa kali ya kita nggak ngitung sih ya Pak, karena ya kita udah dari 2019 ya, kita ya walaupun sempat break dulu karena kemarin agenda COVID gitu. Jadi ya kalau untuk berapanya kita nggak bisa pastiin berapa, cuman ya udah beberapa kali lah gitu. Terakhir berapa orang yang datang? Terakhir gathering itu udah lama itu berapa ya? Sebelum COVID atau ya, sebelum COVID mungkin itu 20-30 orang ya. Iya, kurang lebih segitu. Oh, berarti memang untuk tahun ini sebelum COVID memang sudah ada gathering beberapa kali dan sampai saat ini belum ada gathering lagi ya? Iya, benar. Yang biasanya dilakukan ketika gathering itu apa aja sih Mas sebelum COVID kemarin itu? Oke, mungkin kalau gathering ya kita kan sesama cyber security sama gitu ya, kita sharing gitu bareng-bareng, belajar bareng, ada hal baru nih, ada gimana gitu. Nah, kita bagi gitu. Terus biasanya. Contohnya yang biasa dilakukan apa Mas sebelum-sebelumnya? Informasi-informasi apa yang tentunya karena kan saya sebagai orang yang nggak ngerti cyber security nih,
Jadi pengen tahu juga nih, ngapain aja sih cyber security ini, komunitasnya begitu. Apakah sama-sama belajar programming atau ada hal-hal yang lain, sharing-sharing tentang apa gitu? Oke, kalau kita ya di komunitas kita itu ya kita belajar tentang cyber security itu sendiri ya. Ada juga kita belajar programming gitu, tapi kita lebih ke bagaimana kita mengamankan sebuah program lah gitu. Jadi kita juga melakukan berbagai penetration testing gitu. Itu istilah kalau kita ngetes keamanannya gitu dari sebuah program itu sendiri gitu. Dan kita juga belajar gimana sih cara nutup dari celah itu tuh gimana gitu. Yang lebih kayak gitu sih Pak. Jadi yang dicoba tes itu apakah hanya website atau bisa juga sebuah aplikasi di mobile phone? Kita ya kalau cyber security sendiri juga ya nggak cuma website doang gitu, bisa juga aplikasi gitu juga. Jadi semua yang berhubungan dengan internet itu bisa dilakukan pengecekan tentang keamanannya seperti itu ya? Iya Pak. Betul. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung silahkan Anda bisa WhatsApp di 081-8621013 untuk menanyakan tentang terkait dengan Jogja Cyber Security ini. Pendengar, Anda bisa langsung WhatsApp 081-8621013. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. 101,3 Star FM Inspiring Sound. 101,3 Star FM Inspiring Sound, masih di Star Community pendengar bersama Jogja Cyber Security. Ini adalah komunitas yang mana bisa dibilang penjaga keamanan cyber begitu, bisa dibilang seperti itu nggak Mas? Nah, kalau di dunia maya ini kan memang banyak banget ya, banyak hal yang bisa dilakukan. Kemudian kita ada untungnya juga dengan adanya dunia cyber atau internet ini. Akses internet, akses informasi itu gampang banget, kita bisa dapat informasi dari beragam belahan dunia begitu. Nah tentunya ada kekurangannya juga nih mengenai tadi sudah disinggung mengenai peretas. Nah ada beberapa jenis yang saya tahu, sepengetahuan saya itu mengenai phishing. Bener gak itu Mas, phishing? Iya benar, itu salah satu metode penyerangan yang mengandalkan ketidaktahuan seseorang atas sebuah website gitu loh. Jadi itu sebuah cloningan website yang dibuat seakan-akan seperti website yang sebenarnya. Itu phishing. Jadi kalau misalkan ada satu website kemudian mereka mengcloning itu menduplikat, bisa dibilang seperti itu ya? Atau seperti itu. Atau semacam di cover seolah-olah lebih tepatnya mereka akan membuat ulang sebuah website ini mungkin dari Google ataupun Facebook yang menggiring korbannya untuk mengisikan data diri mereka ataupun kredensial mereka yang bisa didapatkan oleh hacker gitu, semisal username, password, dan yang mengakibatkan akun akan diambil alih oleh hacker tersebut begitu. Bisa dikasih contoh nggak Mas? Contoh phishing yang sering kita lihat gitu, mungkin dari teman-teman yang sering lihat. Yang paling umum ya ini dari kalangan yang mungkin yang belum paham tentang IT ataupun anak di bawah umur ataupun yang suka game gitu kan, ada tuh kayak diamond gratis gitu kan. Jadi mereka tertarik untuk mengisi data diri mereka dalam website ini. Padahal di dalam situ mungkin bukan website yang sebenarnya gitu loh, bukan dari salah satu game ini. Dengan kedok memberikan misalkan diamond gratis ataupun ya iming-iming yang menarik gitu. Lalu mereka diarahkan untuk mengisi data diri mereka, misalkan dari login Google ataupun login Facebook, yang mengakibatkan akun mereka teretas seperti itu. Nanti arahnya seperti apa? Ketika mereka yang oknum nakal ini meretas akun seseorang, kemudian apa yang mereka lakukan tuh biasanya yang terjadi? Hal pertama mereka akan mengumpulkan data diri login informasi yang telah mereka dapatkan dari korban-korban yang sudah memasukkan kredensial mereka, dan mereka akan mungkin bisa untuk menjual akun tersebut ataupun digunakan lebih lanjut, disalahgunakan akun tersebut. Bisa hal yang mungkin mengarah ke payment mungkin begitu, bisa lebih jauh lagi tergantung kreativitas hacker tersebut.
Oke. Itu menggunakan Ada tambahan Mas Nur, sepertinya ada yang mau ditambahkan? Ya bener gitu yang dibilang itu kan, ya dari phishing tuh ya, si hacker ya bisa ngapain aja lah dari phishing. Misal tergantung dari form yang diminta gitu. Misal yang diminta itu ya akun Facebook gitu ya, si hacker bakal dapat akun Facebook gitu. Nah misal dapat dari akun Facebook ini ya bisa macam-macam, seperti kita bisa misal kita nipu nih pakai nama si orang tersebut yang pemilik akun gitu, itu bisa gitu. Atau juga kalau game ya, kita ngomongin game itu kan, game itu dijual juga laku Pak gitu, karena kan skin-skinnya gitu-gitu biasanya bagus gitu, jadi dijual sama si hacker itu ya untung gitu. Jadi sebenarnya hal sepele yang dalam game ada skin seperti itu sebenarnya jadi incaran juga gitu ya? Iya benar. Nah kalau untuk mengantisipasinya sebagai orang awam nih yang nggak ngerti basic IT gitu, apa yang harus dilakukan? Oke, kalau sebagai orang awam ya kita ngomongin ya, kita pertama kita ngecek dulu nih apa ini, misal kita dapat spam email lah gitu, spam email iklan apa, atau kita dapat misal ngomongin game lagi ya, kita diamond gratis gitu kan, silahkan klik link di bawah ini. Nah itu kita misal dari apa ya, kayak platform game A gitu kan, dari apa gitu. Nah terus kita cek dulu gitu, itu tuh alamat websitenya tuh bener atau enggak gitu. Dari mana ngeceknya? Bisa gampang dari Google aja, misal sebut saja game Free Fire gitulah. Nah tinggal aja cari Free Fire gitu, nanti kan pasti muncul website resminya di paling atas gitu. Nah itu paling gampang sih ya. Jadi kalau misal ternyata kok websitenya berbeda jauh gitu kan alamatnya, nah itu perlu dicurigai gitu. Nah boleh sharing juga Mas ciri-cirinya website yang resmi. Kalau dalam bayangan saya itu biasanya .com itu resmi. Apakah benar seperti itu? Atau mungkin jangan-jangan .com itu juga nggak selalu resmi begitu? Oke, ngomongin domain ya berarti ya. Kalau domain tuh .com ya, .com biasanya resmi, karena ya untuk kalau sebagai hacker gitu juga perlu effort lebih gitu. Tapi bukan berarti tidak mungkin ya Pak, karena di beberapa kasus ya yang paling niat juga banyak yang kayak gitu. Jadi menggunakan domain .com gitu, bahkan .id gitu untuk melakukan phishing itu gitu. Jadi ya kalau ngeceknya lagi-lagi kita harus perhatikan betul gitu loh, ini tuh website asli atau bukan. Bisa ya kalau misal nggak tahu di Google ya, kalau masih bingung ya bisa dicek di sosial medianya si apa ya, kayak game atau apa yang, contohnya Free Fire tadi ya. Ya bisa dicek dari Free Fire-nya, situsnya tuh ada kan biasanya di bio gitu. Nah itu beda atau enggak gitu aja sih. Paling gampangnya ketika sekarang siapa sih yang nggak punya Instagram lah ya, itu yang paling dilihat adalah official akun itu biasanya centang biru, betul ya? Iya betul. Itu salah satunya ya. Paling gampangnya itu adalah melihat centang biru enggak kalau misalkan dia akun besar. Kalau yang akun kecil tuh kebanyakan nih saya sering menemukan tuh, misalkan Anda menang 100 juta rupiah, silahkan klik www.blogspot.com gitu ya. Itu biasanya gimana tuh tanggapannya? Ya itu udah jelas banget penipuan sih Pak, karena Blogspot misal dari ya kalau apa ya, merek-merek terkenal nggak mungkin lah pakai Blogspot gitu, karena ya itu gratis gitu. Gitu sih. Jadi ini perlu diinformasikan juga mungkin, Blogspot itu adalah website yang bisa dibilang gratisan dan itu basicnya ada blog, betul ya? Iya betul Pak. Jadi kalau untuk seperti produk besar seperti misalkan contohnya Free Fire, game Free Fire atau MLBB, itu tidak mungkin mereka pakai Blogspot, benar ya? Iya benar. Gak mungkin sekelas dunia kemudian mereka pakai blogger untuk sebagai websitenya mereka ya. Nah ada tips lain nggak selain tadi ngecek di Google, kemudian dari sisi kalau dari ini yang agak sedikit rumit gitu, ada lainnya Mas? Mungkin nggak rumit sih, kita ngecek pengirimnya. Oh pengirimnya? Iya pengirimnya siapa? Misal kan biasa ada yang dari WA, ada yang dari SMS, ada yang dari email. Nah kita ambil contoh di email gitu. Nah di email itu sendiri juga sebenarnya bisa kelihatan gitu. Misal perusahaan gede gitu biasanya pakai domain sendiri, nggak mungkin pakai @gmail.com gitu. Kayak misal Star Jogja nih pasti ya paling nggak harus punya ya starjogja.com gitu emailnya gitu. Nah bisa dicek dari situ gitu kurang lebih sih.
Oke, jadi pengirim, kemudian tadi juga website resminya, dan juga tentunya iming-iming di situ ya. Biasanya kan kalau kita nggak ngapa-ngapain terus tiba-tiba ada menang 100 juta gitu ya. Nggak logis. Nggak logis banget. Dari namanya aja kan phishing kan dari kata fishing untuk memancing gitu loh. Jadi akan ada ketertarikan yang ditawarkan biar korban itu masuk ke jebakan dari hacker tersebut. Oh, saya malah baru tahu nih. Phishing ini sebenarnya dari phishing ya. Memancing. Oke. Ini menarik pendengar. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi boleh juga WhatsApp di 0818621013. Kita istirahat dulu, rehat dulu. Setelah yang berikut ini Anda bisa juga bergabung untuk bertanya-tanya nih apa aja, atau mungkin Anda pernah mengalami satu hal yang berhubungan dengan cyber, dunia cyber nih pendengar. Boleh juga Anda informasikan ke 0818621013. 101,3 Star FM Inspiring Sound. Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak Star Community bersama Jogja Cyber Security. Saya tadi hampir menyebutnya Jogja Cyber Community, tapi emang tentang komunitas ya, Mas ya. Komunitas. Ada Mas Nur dan Mas Raihan di sini yang masih bersama kita dan juga ngobrolin tentang dunia cyber security pendengar. Di mana tadi di offer sempat ngobrolin soal phishing juga, di mana banyak yang beredar itu adalah tentang lowongan pekerjaan, Mas. Nah, ini biasanya yang ditemui kasus-kasusnya seperti apa, Mas? Biasanya itu penyebaran dari penawaran untuk lowongan pekerjaan ini banyak yang mungkin dari platform resmi untuk lowongan pekerjaan. Tapi di sini kita balik lagi ya untuk mengecek ke website resminya apakah memang benar mereka membutuhkan lowongan pekerjaan ataupun tidak. Karena banyak orang yang mengatasnamakan sebuah perusahaan untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Mungkin meminta bayaran sebelum itu tadi yang kita obrolin tentang off-air. Di off-air akan ada akomodasi ke sebuah tempat, tapi kita harus membayarkan terlebih dahulu. Sebaiknya kita jangan melakukan pembayaran itu terlebih dahulu gitu loh, karena kita belum tahu sebenarnya seperti apa gitu. Nah, kemudian untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan di dunia cyber, ada tips yang bisa di-share ke pendengar nih, Mas, mengenai tadi soal apa password begitu. Mungkin ya dari basic dulu lah, kita ngomongin password gitu, karena ya orang Indonesia nih ya, jujur aja ya banyak yang asal-asalan bikin password gitu, bikin password malah tanggal lahir atau nama sendiri terus 123 1 sampai 8 gitu. Nah itu tuh sebenarnya jangan gitu, karena gampang banget buat ditebak gitu. Nah mungkin kita harus bikin password tuh ya kombinasi dari angka, huruf dan juga karakter gitu. Karena apa? Karena jangan dikira ya hacker-hacker nggak ada yang ngincar akun kamu gitu misalnya. Kita juga dari sisi hacker itu ada teknik yang namanya brute force gitu. Nah teknik brute force itu dia mempunyai kumpulan kata password gitu yang bisa langsung otomatis dicek sama bot apakah itu benar password dari si akun tersebut gitu. Jadi kalau kita bikin passwordnya gampang banget gitu ya nggak ada yang tahu bakal gimana gitu. Oh jadi kombinasi para hacker sendiri punya kombinasi huruf dan angka untuk menebak password begitu, secara sederhananya. Iya biasanya itu ada yang namanya word list gitu, word list sama password ya. Oh ya yang ngerti para hacker ya. Kalau saya sendiri agak bingung gitu mengenai word list tadi. Tapi itu sebenarnya yang paling gampang diretas ya. Maksudnya akun, password, dan dengan sekarang media sosial banyak begitu. Untuk password sendiri sebenarnya iya sih, karena kebanyakan menggunakan kata-kata yang secara umum orang lain tahu gitu loh. Jadi ya para hacker menggunakan kata-kata tersebut untuk dicoba apakah benar ini password yang digunakan akun tersebut. Kalau benar ya kemungkinan besar akan mengambil alih akun tersebut. Ya, untuk mengantisipasinya tadi seperti apa, Mas? Salah satu caranya untuk dengan mengaktifkan verifikasi 2 langkah sih, seperti itu, mengirimkan one time password atau OTP ke email ataupun nomor HP kita, agar misal akun kita diretas, hacker tidak bisa masuk sebelum memasukkan one time password yang kita terima gitu loh.
yang pemilik akun tersebut terima. Jadi kalau pendengar tahu OTP yang biasa masuk baik SMS atau kalau sekarang itu lebih seringnya lewat WA ya. Ya, Dan bisa, itu akun resmi centang hijau ya kalau nggak salah ya. Nah itu biasanya seperti itu ya. Kemudian apa yang baiknya kita lakukan ketika mengenai OTP tadi, Mas? Salah satunya jangan memberikan OTP ke siapapun ya. Walaupun dia mengaku dari platform tersebut, jangan pernah memberikan OTP ke orang tersebut karena kemungkinan besar itu bukan dari official ataupun dari perusahaan tersebut gitu loh, platform tersebut. Oke. Baik, sudah hampir di ujung waktu pendengar. Ada yang mau disampaikan, Mas? Mengingatkan kembali nih pendengar supaya berhati-hati dalam dunia cyber security ini. Mungkin ya kita di internet gitu kan. Di internet itu kan ya memudahkan ya, kalau orang banyak tahu ya, kita dapat terbantu banyak dari dunia internet. Tapi ya kita harus ngelihat dari sisi yang lain juga ya. Karena internet juga bahaya loh gitu. Bahkan ya kalau kita ngomongin internet yang aman ya susah banget gitu. Dan kalau ya tapi ada tetaplah beberapa cara gitu kan untuk mengantisipasi itu gitu. Jadi ya kalau mau aman ya tetap harus mau ribet dikit lah, kayak ngaktifin tadi apa tuh faktor verification gitu ya, OTP itu gitu. Jadi ya gitu sih. Dan juga tapi dari sisi itu apa ya, dari bahayanya internet juga sebenarnya ada peluang loh buat teman-teman mungkin yang mau belajar cyber security gitu kan, dari mungkin belajar IT, tertarik di dunia cyber security, karena itu juga karir yang baru, lumayan baru gitu, dan cukup menjanjikan lah menurut saya gitu kan. Jadi ya kita bisa jadi hacker yang legal ibaratnya gitu. Jadi kita bisa melakukan aktivitas hacking yang dalam tanda kutip positif gitu, kayak kita membantu sebuah perusahaan gitu kan sebagai security analis gitu ya, itu ya bagus gitu. Dan juga kalau pengen belajar gitu bisa gabung di komunitas kita Jogja Cyber Security. Nah caranya gimana ya, tinggal dicek aja di sosial media kita di @jogjacybersec itu di IG itu. Kita kemungkinan bakal ngepost ya, kita open member ya, kita juga bakal adain lagi get yang ya kita bisa sharing bareng lah gitu di situ seputar dunia cyber security gitu. Jadi di Instagramnya Jogja CYBERSEC bener ya? Iya, bener, supaya tidak salah nih. Jogja Cyber Security sebenarnya kepanjangannya, tapi SEC doang gitu ya. Nah kemudian dalam waktu dekat biasanya gatheringnya biasanya di mana, Mas? Ada satu tempat base camp gitu atau mungkin bisa dimanapun berada? Biasanya pindah-pindah sih untuk gathering. Iya sih, pindah-pindah karena ya kita kan Jogja tuh luas Pak gitu kan. Jadi kita tetap harus yang dekat kadang kebagian kejauhan gitu kan. Jadi kita harus pindah-pindah juga di kafe-kafe biasanya. Nah, yang ada akses internet jelasnya ya. Iya, jelas ada akses. Mengenai cyber security tapi nggak ada akses internet ya sama aja ya. Nah, oke, terima kasih Mas Nur dan Mas Raihan sudah hadir di sini. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin yang belum tersampaikan tadi? Mungkin ya kita harus lebih aware lagi lah tentang keamanan lah gitu aja sih. Oke, baik. Sekali lagi kalau misalkan Anda mau bergabung bisa langsung ke cek aja sosial medianya Jogja Cybersec. Itu nanti akan diinformasikan kapan open member dan juga nanti gimana caranya untuk bisa gabung sama teman-teman Jogja Cyber Security ini ya. Terima kasih Mas Nur, Mas Raihan sudah hadir di Star Community dan sehat selalu sampai di rumah, nanti hati-hati. Abis ini jangan-jangan nanti mau ke ini dulu ya, mau cari-cari di depan laptop udah langsung bekerja begitu ya. Oke, terima kasih Mas, hati-hati di jalan ya. Selamat malam. Selamat malam. Baik pendengar, untuk Anda yang sudah bergabung live stream di starjogja.com, terima kasih banyak. Dan sudah di penghujung waktu Star Community kali ini, saya Rizky Arif pamit. Selamat malam, sampai jumpa. 101,3 Star FM Inspiring Sound.